Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Semoga sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara offline berhubung masih dalam kondisi pandemi seperti pada saat ini. Jadi terlebih dahulu perkenalkan, nama kakak Aswandi, saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Sebelum lanjut dalam pembahasan materi, terlebih dahulu kakak akan memberikan beberapa masukan kepada adik-adik semua agar kiranya dalam kondisi pandemi hari ini adik-adik semua harus mematuhi protokol kesehatan agar supaya terhindar dari COVID-19 seperti itu. Oke, langsung kepada materi ya. Jadi kakak hari ini akan membawakan beberapa materi, di mana materi hari ini adalah materi geografi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan pengelolaannya. Seperti itu. Jadi sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan sumber daya alam dan pengelolaannya, kita harus tahu dulu apa sih sumber daya alam tersebut dan apa sih pengelolaan tersebut. Ya, jadi kita masuk di sumber daya alam. Jadi pengertian dari sumber daya alam tersebut adalah lingkungan kehidupan kita yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Jadi sumber daya alam merupakan salah satu kebutuhan manusia yang dimana itu berada dari alam tersendiri, dimana alam tersebut menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti itu. Jadi pada hakikatnya sumber daya alam secara karakteristiknya terbagi atas dua, yaitu ada sumber daya alam biotik atau hayati, ada sumber daya alam abiotik atau nirhayati. Seperti itu. Jadi adik-adik akan bertanya, "Kak, apa sih sumber daya alam biotik?" Jadi kakak akan menjelaskan satu persatu. Jadi sumber daya alam biotik merupakan salah satu sumber daya alam yang hidup, di mana seperti padi, gandum, dan lain sebagainya. Seperti juga peternakan, seperti juga hewan-hewan yang kita konsumsi setiap hari untuk makanan kita, dan seperti pakan kita untuk kita konsumsi setiap hari sebagai kebutuhan primer kita. Seperti itu. Bagaimana dengan sumber daya alam abiotika? Jadi sumber daya alam abiotik merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak hidup. Seperti apa ya? Seperti tambang, air, matahari, logam, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sumber daya alam abiotik merupakan salah satu sumber daya alam untuk kebutuhan sekunder kita. Seperti itu. Berdasarkan sifat pembaharuannya, ini adik-adik perlu mengetahui seperti apa pengelolaan dan sifat pembaharuan sumber daya alam tersebut. Jadi sumber daya alam itu memiliki perbaharuan yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat yang memiliki rasa cinta kepada lingkungan. Seperti itu. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, hutan, seperti itu. Jadi itu bisa diperbaharui. Kak, bagaimana sih kalau hewan itu dapat diperbaharui? Jadi sumber daya alam yang masuk di kategori hewan itu dapat diperbaharui melalui sistem peternakan, dan tumbuhan pun bisa diperbaharui melalui sistem pertanian.
bagaimana dengan hutan, Kak? Jadi hutan dapat kita perbaharui juga melalui konservasi hutan seperti yang ada di suaka yang ada di Indonesia, seperti itu. Lanjut kepada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Perlu adik-adik ketahui bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini yang perlu menjadi menjadi landasan kita agar supaya kita dapat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan maksimal, agar supaya anak dan cucu kita dapat merasakan hal tersebut. Seperti itu. Jadi Kak, misalnya Kak, apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu? Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah merupakan salah satu contoh yang sering kita gunakan seperti minyak bumi. Siapa di sini yang sering menggunakan minyak bumi seperti bensin, solar, minyak tanah dan lain sebagainya yang memiliki manfaat yang sering kita gunakan di setiap kehidupan dan ranah kehidupan kita, seperti itu. Yang selanjutnya batu bara. Batu bara juga merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lanjut kepada timah. Timah merupakan salah satu logam yang tidak dapat diperbarui. Dan yang selanjutnya adalah gas alam. Ini gas alam merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan ibu-ibu, terutama adik-adik semua yang memakai kompor gas. Ini jadi di tabung adik-adik semua itu merupakan salah satu gas alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi gunakan, manfaatkan dan sesuaikan dengan porsi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti itu, agar supaya anak dan cucu kita dapat merasakan di kemudian hari, merasakan bagaimana rasanya memakai gas alam, seperti itu. Kak, kenapa sih Kak minyak bumi tersebut tidak masuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Jadi pasti adik-adik akan menanyakan seperti itu. Jadi kakak akan jawab bahwa sumber daya alam yang minyak bumi tersebut yang tidak dapat diperbarui dikarenakan pembentukan dari sumber daya alam yang kita seperti minyak bumi tersebut yang kita rasakan dan kita sering gunakan seperti transportasi dan lain sebagainya, terbentuknya itu berjuta tahun, seperti itu. Jadi terbentuknya minyak bumi diakibatkan beberapa fosil-fosil yang sudah terurai secara selama berjuta tahun lamanya, seperti itu. Begitu juga batu bara. Kalau timah beda lagi. Jadi timah ini diakibatkan oleh tenaga endogen kita, tenaga endogen yang ada di perut bumi yang mengakibatkan mineral-mineral itu bercampur dan menimbulkan beberapa varian unsur sehingga dapat terciptalah timah, seperti itu, dan diolah untuk sumber daya manusia, seperti itu, untuk membuat bahan-bahan elektronik, membuat HP dan lain sebagainya, seperti itu, agar supaya adik-adik dapat mengetahui seperti apa sih manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini sangat penting untuk adik-adik semua perlu pahami, seperti itu. Lanjut kepada yang selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak terbatas. Sumber daya alam yang tidak terbatas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat kita intervensi dan tidak dapat kita atur dan tidak dapat kita kelola dan tidak dapat kita prediksi sumber daya alam tersebut kapan habisnya. Ayo adik-adik pasti mengetahui sumber daya alam seperti ini. Jadi sumber daya alam seperti ini yaitu adalah matahari, udara, air, seperti itu. Sehingga sumber daya alam yang tidak terbatas ini kita gunakan dan kita manfaatkan sesuai kadar kebutuhan dan keinginan kita, sesuai dan sepuas-puas adik-adik semua, seperti itu. Jadi Kak, kenapa matahari masuk dalam sumber daya alam
yang tidak terbatas. Bagi saya Kak, si matahari tersebut merupakan penyinaran yang secara rutin kita dapatkan. Kenapa masuk di sumber daya alam? Jadi Dek, untuk pertanyaan seperti itu kita akan perlu jelaskan bahwa sumber daya alam, misalnya matahari tersebut, dapat kita manfaatkan sebagai sumber daya alam untuk tenaga pembangkit listrik menggunakan panel surya, seperti itu. Jadi tenaga pembangkit listrik menggunakan panel surya, di mana penyinaran matahari yang terkena oleh panel surya tersebut dapat kita manfaatkan sebagai aliran listrik di rumah-rumah kita, seperti itu. Begitu juga udara, ada udara tersebut bisa kita manfaatkan sebagai aliran listrik kita di setiap masyarakat, seperti yang ada di negara Belanda, di mana di sana ada kincir angin yang memanfaatkan udara angin tersebut sebagai penyinaran dan kebutuhan listrik mereka, seperti itu. Turbin-turbin yang ada di Belanda tersebut dapat menghasilkan listrik yang cukup banyak sehingga tidak membuat wilayah kita tidak memiliki polusi, seperti itu, seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, sehingga dapat juga menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti itu. Jadi sumber daya alam tersebut berdasarkan penggunaannya perlu kita ketahui juga seperti apa sih penggunaan sumber daya alam dan nilai guna sumber daya alam tersebut. Kita harus mengetahui juga. Jadi sumber daya alam penghasil bahan baku, sumber daya alam penghasil energi. Jadi sumber daya alam penghasil bahan baku tersebut adalah sumber daya alam yang lebih dominan di sumber daya alam biotik, di mana sumber daya alam biotik tersebut memiliki nilai guna yang lebih tinggi untuk kemaslahatan manusia. Kita lanjut kepada pengelolaan sumber daya alam. Jadi sebelum lanjut lagi membahas pengelolaan sumber daya alam, perlu adik-adik ketahui bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu pengelolaan yang akan menjadi tuntutan adik-adik semua agar dapat menjaga alam dan melestarikan alam dan menggunakan alam sesuai proporsi yang kita butuhkan, seperti itu. Ingat adik-adik, pengelolaan sumber daya alam ini sangat penting untuk adik-adik pahami agar supaya nantinya anak dan cucu kita, sekali lagi saya katakan, bisa merasakannya yang seperti kita rasakan, seperti itu. Oke. Sebelum lanjut kepada pembahasan pengelolaan sumber daya alam, terlebih dahulu kita harus pahami konsep prinsip pengelolaan sumber daya alam hayati, seperti itu. Jadi kita masuk di pengelolaan sumber daya alam hayati ya. Jadi diawali dengan pemahaman dan terhadap unsur, elemen dan keterkaitan nilai keberadaan unsur-unsur sumber daya alam tersebut. Terlebih dahulu kita harus memahami unsur-unsur tersebut apa sih yang berada di unsur-unsur sumber daya alam hayati. Nah, jadi kita perlu mengetahui seperti yang akan kakak jelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah ekosistem, yang kedua adalah spesies, dan yang ketiga adalah genetik, seperti itu. Jadi dari ketiga unsur tersebut kita akan merincikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan untuk keanekan ragaman hayati. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu ada yang namanya output dan ada yang namanya outcome, di mana pembangunan berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan, seperti itu. Jadi kita harus memikirkan kembali apa sih output dari
sumber daya alam hayati kepada kita, seperti itu. Jadi yang pertama adalah dalam pengelolaan sumber daya alam hayati, terlebih dahulu kita akan memiliki dan mendapatkan fungsi dari pengelolaan yang baik nantinya. Seperti yang pertama, di dalam outputnya itu ada yang namanya kelestarian fungsi lahan. Jadi jika kita mengelola sumber daya alam hayati, kita harus mampu dan kita akan terbiasa dalam mengelola kelestarian dan memfungsikan lahan, seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan nilai dukung ekosistem. Jadi adik-adik akan dapat menjaga alam melalui ekosistem yang dapat kita tingkatkan melalui teknik-teknik pengelolaan, seperti itu, untuk meningkatkan daya dukung ekosistem sehingga tidak merusak lingkungan, seperti itu. Yang ketiga adalah pemanfaatan yang berkelanjutan. Jadi pemanfaatan yang berkelanjutan ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang dapat dilaksanakan kembali dan kita rasakan kembali dan mampu dikelola kembali, seperti itu. Jadi pengelolaan dari 3 output pengelolaan tersebut kita harus dalami dan mampu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam tersebut sehingga dapat menjadi dan dapat bermanfaat kepada lingkungan sekitar dan kita rasakan juga untuk kehidupan kita, seperti itu. Jadi pada prinsipnya pengelolaan sumber daya alam itu ada prinsip pengelolaan lahan, di mana yang pertama pengendalian kerusakan lahan. Jadi jika kita mengelola lahan secara baik dan benar, kita dapat mengendalikan kerusakan lahan. Ya, jadi ini sangat penting untuk adik-adik nantinya agar supaya dapat melaksanakan pengelolaan lahan dengan baik tanpa merusak lahan. Jadi seperti itu adik-adik perlu kita pahami. Jadi pengendalian kerusakan lahan tersebut terbagi atas 3. Ya, terbagi atas 3 yang perlu adik-adik pahami nantinya. Yang pertama adalah konservasi sumber daya alam dengan cara kenaikan ragaman hayati, air, energi, dan sumber daya alam lainnya yang kita kelola melalui konservasi. Dimana contohnya, Kak, contohnya seperti apa ya? Jadi contoh dalam pengelolaan sumber daya alam hayati seperti air, energi, itu menggunakan beberapa pengelolaan yang perlu kita ketahui, seperti itu. Misalnya konservasi air, di mana kita harus membuat air itu tidak menebang pohon-pohon di pinggir air tersebut dan tidak membuang sampah, ya, tidak membuang sampah di air agar supaya air tersebut tidak tercemar dan tidak akan merugikan masyarakat yang hidupnya dan sumber daya yang dia konsumsi itu seperti air itu tidak berpengaruh terhadap kehidupan dia, seperti itu. Bagaimana dengan energi, Kak? Jadi energi tersebut kita kelola dengan cara konservasi energi, dengan cara memanfaatkan seluruh fasilitas pengelolaan energi yang ada di alam, seperti yang kakak katakan tadi, seperti air, matahari, angin, seperti itu. Yang kedua, dalam pengendalian kerusakan lingkungan, yang kedua adalah kesesuaian peruntukan pemanfaatan dan fungsi lahan. Jadi kesesuaian peruntukan pemanfaatan fungsi lahan ini masuk dalam tata ruang tata guna lahan, tata ruang dan tata guna lahan. Jadi kita memaksimalkan daya guna dan tata guna lahan. Jadi tata guna lahan kita maksimalkan. Kita lihat potensi-potensi yang
bisa digunakan untuk pertanian di mana, dan kita melihat potensi-potensi yang dapat digunakan untuk perkotaan di mana. Ini yang perlu kita kaji sehingga tidak ada destruktif yang dapat mengakibatkan antara lahan pertanian dan lahan perkotaan ini akan menjadi masalah, supaya tidak jadi masalah di mana saat terjadinya nanti banjir, air dari persawahan meluap kemudian mengenai kota, dan kota pun akan mengalami banjir dan lain sebagainya. Begitupun juga kota, jika kota ditempatkan di area pertanian, cepat cepat dan lambat itu akan mengalami kerusakan, di mana kerusakan infrastruktur bangunan yang perkotaan tersebut, di mana karena pondasi dari kota tersebut, karena di situ area pertanian, akan mengalami pergeseran lahan, akan mengalami pergeseran tanah karena struktur penyusun dari tanah tersebut labil seperti itu, sehingga akan mengakibatkan dinding sekitar perkantoran dan rumah-rumah itu akan mengalami retak seiring berjalannya waktu. Seperti itu ya. Lanjut kepada yang ketiga, pengembangan nilai dukung ekosistem. Jadi dalam pengendalian kerusakan lahan itu, poin ketiga adalah pengembangan nilai dukung ekosistem dan peningkatan produktivitas lahan, kawasan sebagai nilai tambah bentuk pola pemanfaatan yang berkelanjutan. Jadi ada integrasi antara poin 1, poin 2, dan poin 3 tersebut, sehingga dapat kita simpulkan melalui poin ketiga, pengembangan nilai dukung ekosistem, peningkatan produktivitas lahan atau kawasan, dan nilai tambah bentuk dan pola pemanfaatan yang berkelanjutan. Seperti itu. Dari poin 2, 1, 2 itu kita dapat tarik kesimpulan ya, bagaimana cara mengambil dan memutuskan dalam rencana pengendalian kerusakan lahan. Seperti itu. Yang output kedua adalah pengendalian pencemaran lingkungan. Jadi pengendalian pencemaran lingkungan ini merupakan salah satu pengendalian yang perlu kita pahami. Bagi adik-adik semua, ini perlu kita pahami karena seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya teknologi dan berkembangnya teknologi begitu pesat, kebanyakan masyarakat perkotaan sudah melupakan yang namanya pengendalian pencemaran lingkungan, di mana buang sampah sembarangan, di mana buang bahan-bahan kosmetik dan lain sebagainya sembarangan, plastik sembarangan, sehingga penguraian oleh lingkungan itu berjalan sangat lambat dan mengakibatkan kawasan di sekitar itu akan rusak. Seperti itu. Jadi dari poin pertama pengendalian pencemaran lingkungan adalah minimalisasi limbah sampah. Dan yang kedua adalah pengelolaan limbah sampah. Jadi pengendalian pencemaran lingkungan ini melalui pengelolaan limbah. Ya, di mana seperti kita lihat ada beberapa rancangan dari pemerintah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan limbah sampah dan pengelola dan meminimalisir limbah sampah tersebut sudah coba direalisasikan dari pemerintah, di mana penggunaan sampah plastik diubah menjadi penggunaan peralatan untuk penyimpanan bahan makanan menggunakan bahan organik. Seperti itu, agar supaya proses urai dari tanah tersebut dapat cepat sehingga dapat diurai, dan juga menjadi struktur tanah dapat berkualitas karena sudah diurai melalui sampah organik. Seperti itu, dan itu akan menjadikan tanah tersebut subur seperti dan dapat kita manfaatkan sesuai dan keinginan kita dalam proses pertanian. Seperti itu. Jadi lanjut kepada konservasi. Jadi konservasi ini merupakan salah satu program-program pemerintah yang harus kita canangkan dan harus kita dalami dalam diri sendiri, utamanya bagi individu yang memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kestabilan
lahan dan ekosistem lingkungan yang ada di sekitar, seperti itu. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelestarian dan pengelolaan lahan, hal tersebut meliputi upaya pengelolaan sumber daya alam yang menjamin terselenggaranya. Seperti yang pertama adalah dalam terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragaman. Oleh sebab itu timbullah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sehingga masyarakat Indonesia dapat mengatur pola pemanfaatan lahan dan dapat menjaga ekosistem lingkungan utamanya dari peraturan undang-undang tersebut. Seperti itu. Nanti adik-adik harus paham ya, bagaimana cara mengelola lahan, bagaimana cara konservasi lahan, itu akan kita perlu dalami seperti itu. Lanjut, pembahasan selanjutnya yaitu adalah pengelolaan sumber daya alam abiotik, di mana pengelolaan sumber daya alam abiotik ini kakak ambil contoh yaitu air. Jadi pengelolaan air sendiri itu ada beberapa prinsip, di mana prinsip yang perlu kita tanamkan dalam diri kita yaitu tak dapat menambah persediaan air di bumi karena jumlah tetap dan hanya keberadaan kumpulan konsentrasi dan fase-fasenya yang berbeda. Misalnya fase-fase yang berbeda seperti apa kayak? Jadi fase-fase yang berbeda itu seperti contoh iklim. Jadi musim dapat berpengaruh terhadap air sendiri. Misalnya saat musim panas. Jadi saat musim kemarau itu tersediaannya air itu akan berkurang, sehingga mengakibatkan di suatu wilayah yang mengalami musim kemarau itu akan terkurang tersediaannya air, seperti itu di wilayah yang mengalami musim kemarau. Begitu pula sebaliknya, saat musim hujan akan terkonsentrasi, di mana fase musim hujan tersebut akan mengalami kelebihan air yang mengakibatkan banjir, seperti itu. Jadi dari segala pandangan, sudut pandang dalam fungsi konsentrasi dan fase-fasenya itu mengalami keuntungan dan kekurangan. Tinggal pengelolaan yang kita permantap di sini, seperti itu. Nanti adik-adik nantinya akan memahami bagaimana cara mengelola sumber daya alam abiotik khususnya air di desa nantinya, seperti itu. Jadi ada beberapa pendekatan ada beberapa pendekatan yang perlu kita dalami dan perlu kita berikan implementasinya di masyarakat, seperti itu. Ada beberapa metode, 3 metode dasar dalam pengelolaan air. Yang pertama adalah pendekatan input, yang kedua adalah pendekatan output, yang ketiga adalah pendekatan threshold, di mana 3 pendekatan tersebut merupakan salah satu pendekatan yang sangat penting untuk kelangsungan pengelolaan dan pemberdayaan dan untuk kemaslahatan negara, seperti itu. Yang pertama, Kak, gimana sih dan apa sih pendekatan input tersebut? Jadi pengelolaan secara pendekatan input itu melakukan pengelolaan yang bertujuan untuk memperbesar persediaan air untuk kawasan tertentu dalam kaitannya dengan tata guna air, seperti itu. Jadi saat adik-adik semua nanti sudah menjadi pemimpin-pemimpin daerah, ini yang perlu kita pakai dalam pendekatan input, di mana membangun bendungan. Jika kita melihat ada konsentrasi air yang begitu cukup, daripada dari hulu ke hilir hanya mengalir begitu saja, kita buat pengelolaan sumber daya alam air dengan membangun bendungan, seperti itu. Membangun bendungan agar supaya
pengelolaan air tersebut dapat kita kendalikan dan kita manfaatkan dan tidak akan terbuang begitu percuma. Karena kita ketahui pengelolaan dan pembangunan itu kita peruntukkan dalam pengelolaan yang betul-betul objektif dan harus betul-betul benar, dan perencanaan pengelolaan air ini harus dengan pengelolaan yang begitu tepat sehingga tidak akan terjadi kesalahan dan tidak akan mengakibatkan kerusakan di wilayah seperti itu. Jadi pendekatan input itu membangun bendungan agar supaya kita melihat, kita akan plot di mana saja fungsi-fungsi yang kita akan aliri air. Misalnya contoh persawahan, kita buat satu aliran pipa ke persawahan. Misalnya ke pemukiman, kita buat satu aliran pipa di permukiman sehingga kita dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya air ini kita tidak akan mengambil air tanah seperti itu, karena pengambilan air tanah secara berlebihan akan mengakibatkan penurunan tanah, di mana akan kosong ruang yang ada di bawah tanah yang mengakibatkan seiring berjalannya waktu tanah yang ada di sekitar kita itu akan mengalami penurunan karena terus airnya disedot, ditarik ke atas seperti itu. Jadi kita manfaatkan sumber daya alam dan kita kelola sebaik mungkin, terlebih lagi untuk air tersebut. Jadi begitu ya pendekatan untuk input. Lanjut kita pendekatan untuk output. Jadi Kak, setelah input kita mau outputnya, gimana sih pengelolaan secara output? Jadi dengan cara mengurangi laju penguapan dan membersihkan air dari bahan-bahan pencemar pada persediaan air yang telah ada. Ini yang perlu kita lakukan dan kita harus penting untuk adik-adik semua. Karena begini Dik, kita melihat bahwa beberapa kota-kota yang ada di Indonesia ini, penguapan yang terjadi sebenarnya bukan murni dilakukan oleh penguapan secara alamiah seperti penyinaran sinar matahari, tapi kita menambah penguapan tersebut sehingga cadangan-cadangan air yang sebenarnya bisa kita manfaatkan itu malah kering, diakibatkan yang pertama pendangkalan. Pendangkalan tersebut diakibatkan apa? Diakibatkan ulah manusia, di mana membuang sampah sembarangan, diakibatkan tumpukan-tumpukan sampah yang ada di sungai tersebut terus menumpuk seiring berjalannya waktu sehingga aliran air mulai lambat akan dangkal sehingga mengakibatkan, kalau bukan banjir, mengakibatkan penguapan air secara berlebihan seperti itu. Oke, lanjut kita di pendekatan threshold, di mana threshold ini adalah pendekatan konservasi air dengan cara mengurangi rata-rata jumlah penggunaan air per kapita. Ini seperti kakak jelaskan, di mana kita harus menggunakan air secara konsumsi air secara benar, secara tepat dan sesuai kebutuhan kita seperti itu. Dan kita akan kurangi penggunaan air tanah secara berlebihan sehingga tidak akan berdampak kepada kita nantinya seperti itu. Jadi untuk pengelolaan air sampai sini saja, dan untuk materi pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaannya cukup sampai sini saja. Jika adik-adik semua melihat dan merasakan ada proses yang dilakukan di masyarakat tidak sesuai dengan pendekatan dan pengelolaan yang
kakak ajarkan, mohon beri masukan untuk di masyarakat nantinya agar supaya dapat mengelola air dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker saat keluar rumah, dan sesuaikan dengan protokol kesehatan agar supaya terhindar dari yang namanya virus corona, seperti itu. Jadi jika ada salah kata dari kakak sendiri, saya mohon maaf. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya Aswandi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.